اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kajian tafsir Quran pada pagi hari ini. Shalawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari dulu hingga yang berkiamat. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali
mengadakan kajian tafsir Quran, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai kisah kedurhakaan Bani Israel kepada Nabi Musa dalam pembebasan Palestina. Dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai 26, yang mana akan dijelaskan oleh Ustaz Dr. Nurhayat MA. Baiklah, sama-sama kita dengarkan kajian beliau. Dan sama-sama kita mulai kajian pada hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengucap langsung saja dipersilakan kepada Ustaz untuk memaparkan materinya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'i masyayikhina muallimina wa walidina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat pertolongan dan inayahnya jualah kita pada pagi hari ini masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, ditetapkan keimanan dan keislaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan keberkahannya senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kajian kita pada hari ini, kawan-kawan dari panitia LPPK sudah mengaturkan kita judul pembahasan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat memilukan kita saat ini, ya. Pembantaian saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira itu yang menjadi latar belakang kenapa ini yang dibahas pada hari ini. Nah, mudah-mudahan latar belakang atau ini membuktikan, menandakan kita sebagai umat yang beriman, kita sebagai orang muslim yang juga merasa terluka, merasa sedih, merasa perih dengan apa yang diderita oleh saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina itu. Mudah-mudahan ini meskipun kecil menjadi bukti nanti di sisi Allah bahwa kita itu sangat prihatin. Kita itu juga turut bersedih, terluka melihat saudara-saudari kita yang korban kekejaman orang-orang Israel di Palestina. Ya, kan hadisnya ya, orang Islam itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Jika satu merasa sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Ya, ini antara lain bentuk keprihatinan kita. Mungkin kita tidak bisa membantu lewat uang, tidak bisa membantu persenjataan, tidak bisa membantu tenaga,
Ya, kita yang bisa lakukan saat ini minimal doa senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudari kita, keluarga mereka yang sedang ditindas sekejam-kejamnya itu. Itu yang bisa kita lakukan, saya kira. Ayat yang akan kita bahas pada hari ini menggambarkan tentang perilaku orang-orang Yahudi sebenarnya, ya, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau dikaitkan dengan apa solusi, nah, mungkin itu apa solusinya yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan, yang bisa umat Islam lakukan sesungguhnya untuk memenangkan peperangan ini, memenangkan untuk mengatasi penjajahan ini. Apa solusinya? Sebenarnya di ayat yang lain adanya, tidak di ayat yang tadi dibacakan, tidak di surah Al-Maidah ini. Sudah ada itu disebutkan sesungguhnya. Ini saya coba lihat di Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46. Ini bicara tentang peperangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, ini jelas sekali. Ayat ini berkaitan dengan peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir musyrik. Apa solusinya yang diperintahkan Allah? Patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu kaidahnya. Kemudian jangan wala tanaza'u, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, kompaklah. Jangan yang satu mau kompromi, yang satu tetap konsisten bahwa ini penjajahan. Ini yang terjadi kan begitu nih saat ini. Wa tadhhaba rihukum fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kalian berpecah belah, maka kamu akan menjadi gentar dan kekuatanmu akan hilang. Itu. Kemudian wasbiru, supaya tabah, sabar menghadapi ujian. Innallaha ma'as sabirin. Ya, di ayat-ayat yang lain disebutkan kalau punya 200 orang yang sabar itu berlipat-lipat itu musuhnya, bisa mengalahkan mulai 1000, 2000 begitu, 200 saja punya, asal orangnya yang tabah dalam perjuangan. Saya kira kalau soal kesabaran, ketabahan, orang-orang Palestina itu sudah tidak diragukan lagi, ya, urusan ketabahan. Nah, hanya yang pertama ini terkait dengan wala tanaza'u. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan. Di dalam sendiri mereka pecah, ya, tidak kompak. Mungkin memang strategi musuh juga yang membuat mereka terpecah belah seperti itu. Antara partai yang berkuasa dengan partai yang oposisi, antara Fatah dengan Hamas tidak kompak di dalam. Jadi pecah, sama-sama Muslim, sama-sama banyak orang Islamnya juga. Memang non Muslim juga ada, Kristen juga ada di situ yang juga dijajah juga. Jadi orang Yahudi, orang Israel ini bukan hanya Muslim yang jadi sasaran, siapa saja. Ini luar biasa jahatnya. Ya, kawan-kawan bisa baca saja sejarahnya, ya. Mereka awalnya datang ke situ, pendatang. Setelah terjadi pembunuhan massal, orang-orang Yahudi dikejar-kejar di Eropa, dibantai di Eropa, jutaan orangnya, jutaan mereka korbannya di Eropa itu, sampai akhirnya kalah Jerman, ya, dibantai oleh orang-orang Jerman, kalah. Lalu ketika Jerman kalah dengan sekutu, orang-orang Yahudi ini dikembalikan. Nah, dikembalikannya ke tanah Palestina oleh orang Inggris. Dikembalikan ke situ sampai beranak pinak,
akhirnya mengalahkan tuan rumah, mengusir tuan rumah, menggusur tuan rumah dengan segala macam cara, siasat. Ini yang terjadi. Jadi kalau penduduk aslinya memang tanahnya tanah Palestina namanya, tidak ada namanya tanah Israel, karena yang namanya Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri disebut dengan Israel. Nah, Israel ayahnya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf punya beberapa orang anak. Inilah anak-anaknya Israel tadi. Beranak pinak mereka ini. Ada nanti yang menjadi nabi, keturunannya banyak yang jadi nabi. Dalam ayat ini tadi disebutkan nikmat kepada Bani Israel, bahwa Allah sudah menjadikan mereka banyak yang diangkat menjadi nabi, banyak juga yang menjadi penguasa, jadi raja. Di antara kalian ada yang menjadi raja-raja, dan telah menganugerahi kalian orang Bani Israel apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Mereka sudah ditolong oleh Allah ketika ditindas oleh Fir'aun, ya, penguasa Mesir. Mereka ditolong dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di Laut Merah bersama Nabi Musa. Ini pertolongan Allah. Ketika kelaparan, turun makanan dari langit, luar biasa. Ini keajaiban-keajaiban yang manna wasalwa, itu ada madu dan ada semacam burung puyuh gitu. Diberikan nikmat yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang di luar nalar diberikan kepada orang-orang Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Negara Israel ini bukan tidak identik sebenarnya, tidak identik dengan mereka ini, tidak bisa diidentikan. Mereka menggunakan istilah yang kira-kira seakan-akan mereka lah yang disebut-sebut dengan secara resmi negara ini sebagai keturunan Israel tadi. Tidak begitu. Karena kalau kita ikuti pemberitaan ini, sebagian kelompok dari Yahudi juga tidak sepakat, tidak setuju, menentang apa yang dilakukan penguasaannya pada saat ini, sebagian mereka. Jadi ini perang yang sangat-sangat brutal, yang tentu tidak semua orang yang punya hati nurani tidak akan bisa mengizinkan, membenarkan apa yang terjadi saat ini di Palestina. Nah, di ayat ke-20 tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah mengangkat para nabi di antara kamu dan menjadikan kamu raja-raja. Jadi banyak sekali lagi di antara Bani Israel itu yang menjadi nabi. Namun mereka ini saking zalimnya, nabi yang diutus pun dibunuh. Ya, ada beberapa nabi yang dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Isa juga demikian, yang menyampaikan ajaran Nasrani dari Israel, dari sebenarnya dari Bani Israel juga, keturunan Bani Israel juga itu Nabi Isa juga dibunuh. Mereka ini luar biasa kejahatannya, keturunan Nabi Yakub tadi. Wa ja'ala fikum anbiya, artinya ini sudah jelas sebelum Nabi Musa, sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini 900-an tahun sebelum Masehi. Ya, sebelum 9 abad sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Nabi Isa itu, dari zaman Nabi Ibrahim sudah banyak yang menjadi nabi keturunannya, sampai nanti Nabi Yakub yang menurunkan Bani Israel. Di sini Pak, saya hari ini bawa kitab Tafsir Al-Misbah dari Pak Quraish, yang dalam penafsirannya banyak juga mengutipkan
kitab dari Perjanjian Lama. Kitab di Perjanjian Lama, kitab Keluaran ayat ke-15, dan juga di kitab Bilangan ayat ke-11, bercerita tentang Nabi Musa dan saudaranya Harun terkait dengan para nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel tadi, Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian itu banyak yang menjadi raja-raja. Ini baik yang memang mereka jadi raja, jadi penguasa, maupun maknanya kalian itu bisa menentukan nasib sendiri. Malik, seseorang yang bisa menentukan nasibnya sendiri, bukan budak. Jadi Bani Israel itu awalnya pada masa Fir'aun mereka terjajah, mereka jadi budak. Tapi ketika sudah lepas, Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah, mereka bisa dianggap jadi raja pada diri mereka sendiri, mengatur nasibnya sendiri. Nah, itu dikutip dari Muhammad Rashid Ridha, tafsirannya seperti itu. Bahwa waja'alakum muluka ini bukan, tidak mesti maknanya mereka semua menjadi raja-raja, tidak. Tapi mereka semua bisa menentukan nasibnya sendiri. Kalau orang menentukan nasibnya sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dia adalah raja. Siapa yang memiliki rumah dan pembantu, maka dia adalah malik. Nah, ini hadis Nabi. Jadi seseorang yang memiliki kemerdekaan, bukan sekadar kebebasan, tetapi juga kesejahteraan hidup, itu jadi seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai malik, sebagai raja tadi. Wa ataakum ma lam yuti ahadam minal alamin. Sebagian ulama mengartikan umat lain ini pada masa mereka, pada masa Nabi Musa. Jadi bukan masa sekarang, bukan masa saat ini. Diartikan anugerah Allah kepada Bani Israel yang memang tidak diberikan kepada umat lain pada masa-masa mereka. Ya, umat lain jangan dikira dunia ini kosong, ya. Bumi ini kosong, tidak. Ada peradaban-peradaban yang maju juga selain yang ada di Timur Tengah. Ada di India, itu ada penghuninya. Ada di Cina, sudah ada penghuninya. Ada di Persia, sudah ada penghuninya juga. Sudah ada peradaban-peradaban maju di situ. Bahkan kalau mengikuti pemberitaan terkait dengan situs yang ditemukan di daerah Jawa Barat, para ahli arkeologi menduga ini ada peradaban di Indonesia, di wilayah kita. Situs Gunung Padang, tahu? Pernah dengar kawan-kawan? Sudah ada piramid yang tertua, adanya di daerah kita. Begitu. Artinya ada umatnya di tempat-tempat lain. Namun demikian, Bani Israel tadi disebut-sebut punya kelebihan dibanding umat-umat yang lain ini. Banyak nabi di tengah-tengah mereka, banyak yang jadi raja juga. Kemudian ada tadi keajaiban-keajaiban Allah, pertolongan Allah dekat sekali dengan mereka ini. Ini nikmat yang diingatkan. Sekarang dengan nikmat itu, apakah mau patuh atau tidak kepada Allah, kepada perintahnya, kepada perintah nabinya? Ternyata tidak juga. Mereka sangat-sangat bebal. Mereka sangat nakal, sangat suka menentang perintah Allah, perintah nabinya. Di ayat ke-21, wahai kaumku, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum. Nah, ini apakah ini jadi dalil atau argumen, alasan untuk Bani Israel itu menguasai tanah Palestina karena ini perintah Allah? Apakah begitu pemahamannya? Tidak, ternyata Pak Quraisy menulis secara langsung di sini. Ini kata beliau tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Palestina atau Al-Qudus, Yerusalem itu adalah milik orang-orang Yahudi yang sah berdasarkan ketetapan Allah. Kenapa? Karena makna kataballahu lakum itu bukan berarti kepemilikan.
tetapi ditetapkannya dalam arti diwajibkan untuk memasukinya. Jadi pada masa Nabi Musa nyuruh mereka kembali ke Ardal Muqaddasah ini, ke tanah suci. Mereka kan selamat dari kepungan kejaran Fir'aun, selamat. Tapi ketika disuruh masuk, mereka tidak mau masuk ke situ, tidak patuh dengan perintah Nabi. Kataba, kata Pak Quraisy di situ, seakar kata bamba itu dari akar kata kataba yaktubu kitabatan, ya. Ini mirip dengan kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam yang bermakna diwajibkan atas kalian berpuasa itu. Jadi memahaminya seperti memahami ayat yang juga menggunakan kata kataba di ayat tentang puasa itu. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diartikan telah ditetapkan Allah bagi kamu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sekali lagi Palestina atau Al-Qudus milik orang Yahudi yang sah berdasarkan ketetapan Allah. Karena yang ditetapkan itu bukan kepemilikan, tetapi diwajibkan untuk memasukinya. Disuruh memasuk ke situ aja gitu. Ketika disuruh masuk kembali ke Palestina, ke tanah Muqaddasah tadi, apa yang mereka nyatakan? Mereka bilang, "Hai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya." Jadi mereka ini nggak berani masuk. Lemah semangat orang Yahudi itu untuk masuk ke menguasai wilayah Palestina. Awalnya seperti itu ceritanya ini. Kecuali jika seandainya mereka keluar darinya, maka barulah kami akan masuk. Jadi ini menggambarkan pembangkangan atas perintah Nabi dan juga lemahnya semangat berjuang. Tidak berani bertempur, tidak berani berperang mereka. Tidak berani. Jadi ya begitulah kelakuan Nabi, walaupun jelas-jelas perintahnya tetap ditentang. Ada lagi yang menarik dari Pak Quraisy ini dikemukakan, saking tidak beradabnya orang-orang pengikut Nabi Musa ini, mereka menyebut ketika diperintahkan oleh Nabi Musa, mereka menjawab, "Ya Musa." Jadi manggil kayak kekawanan aja nih Nabi Musa itu. Cara memanggil nabinya itu sudah disuruh, diperintahkan, panglima sebenarnya. Kalau nabi itu diibaratkan sebagai orang yang mestinya dipatuhi perintahnya, ini sebaliknya, manggil nama aja. Dengan beberapa ayat ini menyebut dengan nama langsung kepada Nabi Musa. Kamu aja yang masuk gitu, kamu aja yang berperang, begitu. Bahkan ya, seperti sangat tidak beradab, sangat tidak beretika kepada orang yang mestinya diikuti kata-katanya, diikuti perintahnya. Itu yang dilakukan oleh pengikut Nabi Musa. Ini di ayat ke-22. "Wahai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum Jabbarin." Beberapa penjelasan menyebutkan bahwa memang ketika itu Palestina dikuasai oleh penguasa yang kuat sekali. Badannya besar. Ada yang ditafsir yang menyebut ini sisa-sisa keturunan dari kaum Ad yang badannya besar-besar. Jadi pengikut Bani Israel ini takut masuk ke situ. Lemah semangat duluan, minder duluan, takut melawan musuh duluan. Gitu. Nah, kalau di sini disebut para pembangkang yang berkuasa itu konon. Nah, memang ini disebut dengan konon, artinya tidak bisa dipastikan juga siapa sebenarnya yang berkuasa itu.
jasmaninya, fisiknya mereka bagaikan raksasa. Banyak riwayat terkait siapa sih yang ditakuti oleh pengikut Nabi Musa ini, pengikut Bani Israel ini. Tapi Pak Quraisy mengemukakan semua itu imajinasi para pendongeng yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Redaksi ayat ini, kata beliau, mengisyaratkan sikap Bani Israel terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka menyebut nama Nabi mereka tanpa penghormatan. Jadi, nah kalau kita mengikuti kayak gitu dengan Nabi kita, ya sama. Selanjutnya, walau Allah telah menjanjikan buat mereka kemenangan kalau memasukinya, mereka tetap enggan masuk karena meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diisyaratkan, iyakhruju, seandainya iyakhruju, jika kalian masuk, antara lain digunakan untuk mengisyaratkan keraguan tentang bakal terjadinya sesuatu. Berbeda dengan kata idza yang mengandung arti kepastian. Antara lain seperti terbaca pada ayat berikut. Kemudian berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbuklah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu menyerbuknya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mendengar keengganan sebagian besar kaum Nabi Musa alaihissalam ini, sebagaimana diuraikan dalam ayat yang di 22 tadi, maka berkata dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah menghadapi pembangkang tadi, supaya masuk tetap. Serbuklah mereka, serbuklah maksudnya orang-orang yang menguasai kota di Palestina melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu menyerbunya, mereka tidak akan berdaya. Dengan demikian niscaya kamu pasti akan menang, karena Allah menjanjikan kemenangan itu. Di sini disebutkan dua orang yang dimaksud itu dalam beberapa literatur, kata Pak Quraisy, adalah Yusha bin Nun dan Khalid bin Yuqna. Dua orang ini 12 naqib yang disebut pada ayat ke-12 surah ini, ayat ke-12 surah Al-Maidah. Ada juga yang memahami dua orang tersebut adalah dari kelompok para pembangkang yang perkasa. Seakan-akan ayat itu menyatakan berkata dua orang dari orang-orang yang ditakuti kaum Nabi Musa itu, yakni dua orang yang mendapat anugerah Allah. Wahai umat Nabi Musa, yang kamu takuti sebenarnya juga penakut. Maksudnya yang dianggap perkasa tadi itu juga sebenarnya mereka juga penakut. Mereka memang badan mereka besar, tetapi bila kamu menyerang memasuki kota, mereka akan lari dan kamu pasti akan menang. Ini disebut dalam tafsir Az-Zamakhsyari. Yukhfuna, dari isyarat dari kata yukhfuna. Mereka berkata lagi-lagi, hai Musa. Nah ini tadi ya Pak Quraisy menggaris bawahi terkait penyebutan nama Nabi tanpa penghormatan. Ini yang dilakukan Bani Israel. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Ini sama sekali kada mau disuruh masuk ke kota Muqaddas tadi, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu. Nah, Nabi Musa yang disuruhnya masuk ke ikam aja masuk, kamu kan Nabi gitu ya. Kamu kan Nabi. Berperanglah kamu berdua. Nah, kamu dengan Tuhan disuruh. Jadi kalau bahasa Banjar liwar ini durhakanya kan mereka ini. Sesungguhnya kami di sini akan duduk menanti. Kami nungguin aja. Kamu aja yang berperang, kamu dengan bantuan Tuhan pasti menang. Sendiri Musa disuruh. Betapa mereka tidak hormatnya kepada
para nabi, kepada nabinya, nabi yang diutus kepada mereka sendiri. Nah, ini ucapan Bani Israel ini sangat-sangat berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi. Sikap sahabatnya Nabi Musa, sikap pengikut Nabi Musa ini jauh bertolak belakang dengan sahabat-sahabat Nabi menjelang perang Badar. Sini disebutkan bahwa sahabat Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita, ketika Nabi meminta pendapat sebelum perang Badar, ini kan perang dilakukan di luar kota Madinah. Sementara perjanjian antara Nabi dengan kaum Ansar, penduduk Madinah itu adalah bahwa mereka siap membela Nabi selama berada di kota Madinah. Nah, perang Badar akan terjadi di luar kota Madinah. Apakah mereka akan tetap membela Nabi? Itu maksudnya Nabi menanyakan itu, meminta komitmen semacamnya, meminta komitmen kepada orang-orang Islam, kaum Ansar khususnya yang berada di Madinah. Ini apakah akan tetap setia? Itu intinya. Apa kata mereka, komentar mereka? Mereka menjawab sini, kelompok Ansar ini menjawab, kami tidak akan seperti Bani Israel itu yang menyatakan kamu aja pergi bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini aja. Kami tidak akan seperti itu kelakuannya. Itu yang dijawab oleh Miqdad bin Al-Aswad, salah seorang tokoh Ansar. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel yang di ayat tadi, diabadikan dalam ayat tadi. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami di sini akan duduk menanti. Tapi kami akan berkata, kata Miqdad, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami bersama-sama berdua akan ikut berperang. Nah, ini seorang Ansar di kota Madinah yang mengabadikan, ada beberapa pendapat akhirnya di sini. Apakah surah di 24 ini tadi memang merekam apa yang diucapkan oleh Miqdad, atau memang ayatnya memang udah turun duluan? Ya. Karena surah Al-Maidah turunnya itu setelah perang Badar. Setelah ini ada yang menyatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Miqdad bin Al-Aswad ini yang terekam oleh Allah, dikutip semacamnya oleh Allah kembali di surah Al-Maidah ini. Tetapi pendapat yang lain juga menyatakan tidak mesti begitu, tidak mesti terjadi begitu, karena bisa saja ayat ini memang sudah turun duluan sehingga orang-orang Ansar tadi sudah mengetahui ceritanya, cerita tentang apa yang diucapkan oleh Bani Israel ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyerbu ke dalam Ardul Muqaddasah tadi. Di beberapa tempat dalam Al-Quran memang ada ayat yang turun, yang redaksinya itu mirip dengan kata-kata sahabat. Ada beberapa seperti itu. Ada yang mirip dengan ucapan Umar, ya. Ada yang mirip dengan ucapan yang lain juga ada. Misalnya yang mirip dengan kata-kata Umar, ayat Quran itu, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, Umar mengusulkan supaya menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kenapa enggak misalnya di situ jadikan tempat sholat aja juga, supaya luas tempat sholat, jangan dibatasi begitu, situ gak ada boleh sholat. Akhirnya apa? Itu terekam dalam Al-Quran. Kata-kata manusia terekam menjadi firman Allah, itu biasa. Ada beberapa selain ini. Kemudian di tempat yang lain juga ada yang begitu.
Ada lagi kata-kata Ali juga ada begitu, yang terekam di dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang ini menjadi salah satu yang tadi disebut-sebut sebagai terekam. Apa yang diucapkan oleh sahabat terekam menjadi firman Allah. Ini satu pendapat begitu menyatakan. Tetapi di lain tafsir menyebutkan bahwa tidak mesti seperti itu, bahwa ayat ini memang ada sebagian sudah turun duluan. Ayat Maidah ini sudah turun lebih dahulu daripada peristiwa perang Badar, sehingga sahabat yang mengutip firman Allah ini sudah tahu ada ayat yang menceritakan tentang kelakuan Bani Israel yang tidak mau patuh kepada Nabi Musa. Ya. Al-Maidah ini kan surah yang terakhir turun. Di situ ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat yang hampir beberapa lama lagi sesudah haji wada turun itu ayat. Jadi betul-betul memang di akhir turunnya. Sementara perang Badar di sekitar tahun kedua ketiga hijrah setelah Nabi berada di Madinah. Jadi lebih dahulu. Nah, ulama menyatakan bisa saja bagian ayat-ayat tertentu di dalam surah Al-Maidah turun lebih dahulu. Jadi tidak mesti, artinya ini mengutip dari ucapan Al-Miqdad tadi. Kemudian di ayat yang ke-25 dia berkata, Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri bersama saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik ini. Ini Nabi Musa semacam nggak kuat lagi menghadapi kaumnya. Mendengar jawaban seperti tadi, disuruh malah mereka yang menyuruh Nabi Musa. Disuruh pergi malah Nabi Musa yang disuruh duluan berangkat sendiri dengan Tuhan. Begitu. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa mengadu kepada Allah. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, pemelihara dan pembimbingku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri. Artinya aku nggak mampu lagi nih menguasai mereka ini, mentol gitu ya, tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri bersama saudaraku yakni Harun. Dia juga demikian, tidak memiliki kecuali dirinya. Sebab itu pisahkanlah antara kami berdua. Jangan gabungkan kami dengan perlakuan dan bimbingan dengan orang-orang yang fasik, yang telah keluar dari petunjuk agama dan membangkang perintah Allah ini. La amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak kuasa untuk memaksa kecuali diriku dan saudaraku Harun. Bahwa beliau menyatakan kuasa atas Harun karena beliau yakin bahwa kedudukan Nabi Harun sebagai rasul pilihan Allah yang ditugaskan membantu beliau tidak akan mungkin membangkang apa yang ditetapkan Allah. Nah, ini kenapa disebut la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak memiliki kuasa kecuali atas diriku. Tidak bisa juga diartikan tidak juga saudaraku memiliki kuasa kecuali atas dirinya. Wala akhi. Dalam ayat ini Nabi Musa hanya menyebut dirinya dan saudaranya Harun. Tidak menyebut kedua orang yang mendorong Bani Israel untuk menyerbu. Karena rupanya Nabi Musa belum sepenuhnya yakin juga tentang mereka. Sementara ulama memahami kata saudaraku dalam arti saudaraku sependirian, sehingga ia tidak hanya menunjuk kepada Nabi Harun, tetapi kepada siapa saja, termasuk kedua orang tersebut tadi. Di ayat ke-26 dia berfirman,
maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati atas orang-orang yang fasik itu. Nah, ini Allah menjawab permohonan Nabi Musa. Orang-orang yang tadi membangkang, yang disuruh menyerbu kada mau, disuruh bergerak kada mau, akhirnya tersesat sekalian 40 tahun. Itu diharamkan atas mereka, maka sesungguhnya negeri yang disucikan itu diharamkan sekalian atas mereka, sehingga mereka tidak akan dapat memasukinya selama 40 tahun. Dan selama itu mereka akan tersesat, berputar-putar kebingungan di bumi padang pasir sekeliling negeri itu, sampai akhirnya mereka semua atau sebagian besar binasa. Maka wahai Musa, janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib yang menimpa atas orang-orang fasik itu. Ini ayat, kelompok ayat tadi yang kita kaji hari ini menggambarkan betapa bebalnya orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, betapa mereka pembangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi disuruh Allah dalam ayat ini menceritakan tentang kelakuan Bani Israel, ya. Supaya apa? Supaya umat Islam yang membaca cerita mereka ini jangan mengikuti apa yang diperbuat oleh Bani Israel. Itu intinya. Karena di awal wa idh qala, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, pada awal ayat ini, supaya Nabi kita menceritakan kepada para sahabatnya tentang perilaku Bani Israel, betapa mereka membangkang, dan jangan mengikuti itu, jangan ditiru begitu. Kelakuan membangkang para nabi ini bisa langsung turun siksa Allah Subhanahu wa taala. Memang berbeda antara umat Nabi Muhammad, umat Nabi kita dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya kalau membangkang nabinya, sisi tujuan langsung Allah turunkan azab. Kalau umat Nabi kita ini diberi kesempatan. Ini hebatnya. Masih diulur begitu. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Sementara kalau umat yang lain sebelum Nabi kita, ketika mereka membangkang Rasulnya, Allah langsung menurunkan apa yang dijanjikannya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini yang terjadi. Sebelum ayat ke-19 tadi, ini di sebelum ayat ke-20, ayat ke-19-nya mengingatkan tentang ahlul kitab sesungguhnya, bicara tentang ahlul kitab. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir faqad ja'akum basyir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Di ayat ke-19 sebelum yang dibacakan Qari tadi, ini sebenarnya mengisyaratkan tentang utusan yang akan datang, mengingatkan tentang kedatangan Nabi kita sesungguhnya, Nabi Muhammad. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang akan menjelaskan kepada kalian ketika masa-masa fatrah minar rusul, ketika ketiadaan para rasul, agar kalian semua tidak beralasan, tidak ada alasan untuk menyatakan antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Kami tidak ada yang mengingatkan, kami tidak ada yang memberikan kabar gembira. Sungguh telah datang kepada kalian basyir wa nadhir, yaitu Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini di ayat ke-19. Ya, demikian sebagai pengantar untuk diskusi kita di pagi hari ini. Pada intinya sekali lagi, kelompok ayat dari 20 sampai dengan 26 ini
menggambarkan tentang perilaku pengikut Nabi Musa yang menentang perintah Nabi Musa. Menentang perintah Nabi sama dengan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat ingkar, sangat tidak beradab kepada apa yang kepada Rasulnya, kepada Nabi Musa dalam hal ini. Tidak punya kesetiaan, tidak punya loyalitas, itu yang dilakukan. Ya. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah telah kita saksikan bersama penjelasan mengenai ayat Quran surah Al-Maidah ayat 20-26. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, baik, ikhwannya atau akhwatnya, persilakan. Yang bertanya dapat hadiah umrah ke Palestina. Oke, ini Ustaz. Ini mungkin karena kawan-kawan pasti sering juga sudah melihat di berita-berita internet para asatid, kemudian para masyayikh mungkin menjawab tentang hal Palestina ini. Cuman pun bertanya mencari bagaimana pandangan dari Tian, dan kalau ini jadi pengetahuan yang baru. Oke, yang pertama, kita sebagai orang yang beriman tentu ini gerakan tentang keimanan, Ustaz. Nah, jadi bagaimana yang pertama tindakan kita sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Kita kan beda negara gitu, nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Terus yang kedua, terkait dengan hal pemboikotan masalah bisnis-bisnis kayak gitu, nah, makanan. Nah, hal ini apakah bagi Pian termasuk berefek kah atau gimana kayak gitu? Nah, untuk boikot ini apa pendapat Pian untuk boikot ini? Oke, itu aja Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya beritanya. Ya, baik. Sebagai seorang yang beriman, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang semestinya sikap kita menyikapi penindasan kepada manusia, bukan hanya orang Islam ini, kepada seluruh manusia yang ada di wilayah Gaza saat ini. Kita pertama menentang dalam hati, jangan merasa senang ini. Kalau ada yang merasa senang membela-bela penjajah, ya, membela-bela, itu bahaya sekali keimanan kita. Bukan manusia kita kalau senang melihat penderitaan orang yang ditindas seperti itu. Enggak normal kemanusiaan kita. Bukan manusia lagi kalau melihat anak kecil lagi terluka, ya banyak sekali kan foto-fotonya, ya, dan itu bukan rekayasa. Tidak normal kemanusiaan kita, bahaya. Itu untuk menjalani kehidupan selanjutnya tidak akan normal juga kalau membiarkan, tidak bersedih, maksud saya, tidak bersedih, tidak ada rasa kenapa membela untuk yang ditindas, itu hati-hati. Gak normal hidup kita jadinya. Seharusnya yang normal membela kebenaran. Nah, itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah. Itu pertama. Yang kedua, karena kita jauh tadi, minimal kita mendoakan, dan doa itu bukan sesuatu yang sederhana, yang kecil sebenarnya. Kalau kita meyakini, kita meyakini Allah Maha Kuasa, ya, kita serahkanlah kepada Allah. Ini yang tentunya yang dari jauh ini bisa kita lakukan.
Kita juga berharap mendoakan supaya yang dekat-dekat sana, para penguasa yang punya kekuasaan, para pemimpin negara-negara Arab ini bersatulah. Jangan lagi dengan sekadar pertemuan, sekadar konferensi, sekadar kecam, sekadar kutuk ya. Mereka udah terkutuk dari awal, ngapain dikutuk lagi? Kalau ibaratnya binatang yang diharamkan gak usah dicaci maki, najis loh, udah memang najis dari sananya, jadi gak usah lagi dikutuk-kutuk. Orang terkutuk dari awal ini perilaku seperti itu. Jadi sia-sia aja kalau mengutuk, sia-sia aja lagi kalau mengecam, gak usah lagi pakai kata-kata, mestinya begitu. Gak usah lah karena alasan, ini kan banyak juga di medsos ya, alasan Ustadz ini membuatkan alasan lah kenapa jadi orang Arab pada bersatu. Kenapa enggak MBS, Pangeran MBS kenapa enggak ngirim rudal gitu ya? Mereka bikinkan alasan karena dulu sekolahnya di Madinah, sekolahnya di Mekah atau di Arab lah, samakan jasa Arab lah intinya begitu. Kenapa jadi membela-bela ini pemimpin mereka ini? Antara lain, ini katanya kamu kalau nggak tahu ceritanya nggak usah ngomong gitu. Bahkan kita disuruh diam nih, nggak usah mengkritik pemimpin Arab, kita disuruh. Karena nggak tahu apa yang mereka lakukan itu katanya. Mereka sudah bantu jauh lebih banyak daripada kita gitu katanya. Tapi bukan bantuan uang lagi nih saat ini yang diperlukan. Ya senjata lah mestinya. Ikut berperang sekalian gitu. Kita maunya begitu. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Kalau ini itu sangat prihatin. Ketika yang dari Yaman, yang miskin dari Yaman kan miskin negaranya. Mungkin ngutang gitu, rudal itu dari Yaman itu jangan-jangan dari duit hutangan gitu. Yang ditembakkan ke Israel itu jangan-jangan dari hasil ngutang orang Yaman. Tapi itu kok dicegat oleh Arab karena lewat tanah mereka. Memang Yaman sampai ke Palestina, tanah wilayah Israel saat ini itu melewati wilayah Saudi Arabia kalau kita lihat di petanya. Karena lewat di atas kepala mereka jatuhkan itu rudal. Jadi nggak jadi sampai ke musuh itu. Nah, ayo bayangkan, jangan pura-pura nggak lihat lah, supaya sampai itu. Kita maunya begitu kan, supaya cepat berakhir, jangan terus-terusan. Ya, tadi alasannya ini kalau Ka'bah diserang, kalau nanti kita nggak bisa haji. Nah, apa alasannya? Memangnya apa yang harus didahulukan? Urutan dalam maqasidus syariah 5 itu, kalau sudah mengancam nyawa, mengancam jiwa, maka itu didahulukan dari agama. Bukan agama seakan-akan haji itu menjadi sesuatu yang apa? Kan wajib kalau mampu toh. Wajib kalau mampu. Ada syarat kalau mampu. Mampu itu apa? Mampu itu macam-macam. Ada kemampuan finansial, kemampuan keamanan, kesehatan. Kalau musim pandemi kemarin batal haji seduniaan toh karena pandemi. Jadi kenapa tidak? Kenapa nggak libur haji selama berperang? Siap, kenapa takut? Ya, jangan-jangan alasannya karena ini nggak ada yang nginap di hotel kami, nggak ada yang devisa kami akan berkurang. Jangan-jangan begitu memang. Jadi alasan ekonomi juga ternyata akan terganggu ekonomi gara-gara haji libur beberapa tahun untuk berperang. Jadi kita betul-betul nggak ngerti, kita yang berada di sini, apa alasan mereka sehingga tidak mau bersatu orang-orang Arab ini. Kan ada Mesir, ada Yordan, ada Irak. Ya, Irak memang sudah dikuasai oleh kelompok Hizbullah di saat ini, sudah mulai membantu. Ya, Syiah itu sebenarnya. Ya, justru yang Syiah yang bantu nih kelihatan, yang mau membantu. Tapi yang Sunni, yang ngaku-ngaku Sunni, ayo bertahanlah, kami di sini bersama kalian dengan doa, begitu saja yang disampaikan. Baik ulama dari Al-Azhar juga begitu doanya, jangan keluar karena itu tanah milik kalian, begitu saja. Mereka tidak bisa lebih jauh lagi. Maksud kita yang agak ini gregetan sekali loh melihat. Ya, itu satu hal. Jadi kita yang jauh tentu bisanya hanya dengan doa ya. Mengharap mereka bersatu. Kalau bersatu pasti musuh takut.
Bersatu kita teguh, ya bahasa semboyan bahasa Indonesianya kan begitu. Bercerai kita runtuh. Ini ayat yang tadi, apabila kita tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kita saling tanazu', saling berpecah, berdebat, tidak mau bersatu, satu komando, maka akan terus-terusan seperti ini. Ya terserahlah komando siapa nih yang paling satu, mau ikut yang pilih yang berperang, berarti semua harus taat komando. Taat komando siapa yang sedang memimpin perperangan misalnya, atau mau kompromi sekalian silahkan, taat kompromi berarti lemah kita begitu. Selamanya akan dijajah, terserah. Yang penting satu komando, satu taat kepada satu perintah, satu kesatuan. Ya, ini karena bertahun-tahun ya, seperti juga ketika Indonesia, negara kita ini, Nusantara dijajah sama Eropa, dijajah Belanda 350 tahun. Anggaplah 300 tahun lebih toh. Selama 300 tahun itu kan mereka sudah, orang Belanda sudah membangun macam-macam di sini. Fasilitas, ada warisan-warisan, ada kereta api, jalan, kebun teh di Bandung, di sekitarnya Jawa Barat itu sebagian warisan Belanda. Kebun tebu di Jawa beberapa itu dari perusahaan Belanda yang dipelihara juga dulu. Jalan-jalan dibangun oleh Belanda, ada yang diangkat oleh Belanda jadi ini, jadi itu, jadi pejabat perwakilan mereka. Ada yang jadi mufti diangkat oleh orang Belanda. Nah, mereka yang mendapat untung dengan bekerja sama dengan Belanda ini, itulah yang memilih kompromi. Kan ada di Indonesia ini. Yang kompromi juga ada, kelompok yang memilih kompromi itu ada. Tapi kelompok yang menentang, yang menyerang juga ada. Samalah seperti yang terjadi di Palestina. Ada kelompok yang memilih kompromi karena mereka selama ini menikmati. Karena sudah diuntungkan dengan kompromi ini. Merasa nyaman aja di bawah kendali musuh sebenarnya. Di bawah kendali musuh. Tapi ada kelompok yang konsisten, karena ini musuh, kita jangan mau bekerja sama. Inilah yang terjadi nih. Jadi jangan dianggap juga Hamas ini teroris kata Israel, lalu kita ikut-ikutan di sini bilang mereka teroris. Gak bisa begitu. Mereka mau membela tanah wilayahnya, supaya musuh yang bercokol sedemikian lama, hampir 2 generasi ya, 70 tahun lebih, 70 tahunan lebih bercokol di tanah itu. Kalau kita kan ratusan tahun dulu. Kalau ini sudah berapa generasi? 78 tahun, hampir 80-an tahun berkuasa menguasai wilayah Palestina. Nah, ini ada yang diuntungkan lalu mau kerjasama, ada yang tetap konsisten, mereka harus keluar dari wilayah Palestina. Nah, itu masalahnya nih. Jadi apa solusinya kalau begitu? Kita tadi sekali lagi mengharapkan sangat, kita doakan mereka bisa bersatu, orang-orang Arab bisa bersatu, membantu saudara-saudara yang ada di Palestina ini. Kemudian apakah boykot itu akan berpengaruh? Ya, pasti berpengaruh. Orang Yahudi itu, kita sudah mungkin pernah menyinggung, karakter mereka itu orang-orang yang sangat materialistis. Untung rugi. Jadi mereka sangat takut miskin. Mereka sangat takut rugi, dirugikan usahanya, dirugikan aktivitas bisnisnya. Kalau itu yang dirugikan, yang dipukul, yang diserang, pasti akan terpengaruh. Jadi kalau Tuhan kan mereka nggak percaya Tuhan lagi kalau kayak gitu. Masa Tuhan mereka menyuruh? Nggak ada ayatnya yang menyuruh untuk membunuh manusia. Tidak benar untuk menindas. Jadi bukan urusan Tuhan lagi ini. Betul-betul mungkin karena urusan bisnis. Bahkan ada analisis juga yang menyebut-nyebut kenapa mereka mau menggusur, karena mau bikin terusan, mau bikin saluran kapal, bukan saluran air ya. Kalau ada terusan Suez, ini mau bikin semacam itu lagi di wilayah yang akan melintasi wilayah tanah Palestina. Ya. Kalau itu dikuasainya, nanti semua kapal yang lewat akan bayar. Bisnis lagi kan motif-motifnya ini. Motif mengusir orang ini karena
tujuan ekonomi. Jadi betul-betul urusan duit aja ini, ekonomi. Kalau ekonominya yang dipukul, tadi sekali lagi apa yang bisa kita lakukan ya silahkan dilakukan. Apa sulitnya? Saya kira banyak aja produk lain tuh yang bisa kita pilihan lain. Hanya gara-gara odol nggak odol Pepsodent, banyak aja odol yang lain. Jadi gak mesti harus terdapat sikat gigi kita gitu. Gara-gara odol semua punya Israel misalnya, banyak aja lagi yang kuat di palit tangan. Ya ada odol yang merek lain tuh. Kalau perlu bikin produk yang baru lah. Ya masa memangnya selama ini kita makan ke KFC memang enggak juga tuh. Kita makan apa lah di samping rumah juga. Ya paling beli apa gitu kita. Jadi nggak khawatir Starbucks berjejak di halaman anunya kada suah gitu. Apa khawatirnya? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Masuk ke pintunya kada suah lalu menjumpai lawangnya kada suah kita tuh. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau itu yang di boykot. Nggak ada. Jadi ya ayo apa yang bisa kita lakukan mesti dilakukan karena mereka itu memang sekali lagi yang dikhawatirkan, yang mereka takutkan itu miskin, artinya ekonomi. Kalau ekonominya yang dihancurkan, ini mereka mungkin akan segera patuh. Kalau sekadar himbauan keagamaan, seruan yang bersifat spiritual, mereka sepertinya nggak percaya Tuhan atas tindakannya itu. Jadi pas saja sudah apa yang dilakukan oleh ulama menyerukan boykot itu, saya kira saya mendukung itu. Demikian saya kira yang bisa kita bahas pada hari ini ya. Alhamdulillah terjawab pertanyaan dari yang menanya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, marilah kita sama-sama menutup kajian hari ini dengan sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ikhwanana fi Palestin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa ikhwanana fi Palestin. Allahumma ihfadhhum Allahumma a'inhum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ighfir li mautahum Allahumma arham mautahum Allahumma ighfir li ikhwanina wa muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim Allahumma ansur ala aduwwihim Allahumma ansurhum ala aduwwihim Allahumma mazziq jam'a aduwwihim Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin Allahumma dammir a'da'ahum wa shattit samlahum Allahumma ansur ma'hum ala aduwwihim Allahumma ij'alhum sabura Allahumma ij'alhum sabura Allahumma iftah lahum Allahumma a'inhum ala aduwwihim Allahumma inna nastaudi'uka Allahumma ihfaz ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma wasrif 'anna wa 'anil muslimina al-bala wal bala wal ghala wal qahta wal jawra wal dhulma wal fitan wal fawahish wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan wa su'al khatimah 'an baladina khassah وعن بلدان المسلمين وجهتهم عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kajian tafsir kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.